Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang kemagnetan. Kali ini kita akan bahas tentang kemagnetan bagian kedua, ya. Nah, kita akan bahas tentang medan magnet. Ya, jadi medan magnet, apa sih medan magnet? Ya, di sini ini dijelaskan bahwa medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnet, di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut, ya. Jadi ruang di mana ruang di sekitar magnet disebut dengan medan magnet, ya. Jadi semakin banyak atau padat garis medan yang keluar dari sebuah magnet, semakin kuat medan magnetnya dan semakin kuat kekuatan magnet itu buat narik benda di sekitarnya, ya. Jadi gambarnya seperti ini, ya, medan magnet itu, ya. Ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi kalau semakin rapat, semakin banyak, semakin padat dia memiliki garis gaya magnet, ya, menunjukkan bahwa medan magnet di sekitar itu adalah kuat atau besar gitu ya. Nah, kalian perhatikan di kutub-kutubnya garisnya padat, ya, kutub dibandingkan dengan bagian ke tengahnya. Ya, jadi bagian pinggirnya, bagian kutubnya ini memiliki eh, gaya magnet yang besar gitu ya. Nah, kalian perhatikan juga arah utara, ini gaya magnetnya arahnya keluar menuju ke selatan. Ya, ini arah medan magnetnya. Ya. Kemudian kalau misalkan kedua kutub yang didekatkan dia akan tolak menolak. Nah, kita lihat kalau ini north dengan north, ya, ya, utara dengan utara didekatkan, dia akan tolak menolak. Nah, garis gayanya seperti apa? Garis medan magnetnya. Nah, dia akan menolak, akan tolak menolak gitu ya. Nah, kalau seperti ini utara, ini selatan, kalau didekatkan dia akan tarik menarik. Arahnya bagaimana? Ya tentunya arah dari utara ke selatan, karena utaranya keluar, selatannya masuk gitu ya. Jadi ingat-ingat ya. Jadi kalau arah garis gaya magnet utara itu keluar, sedangkan kalau selatan arah garis gayanya masuk ya. Jadi arahnya dari utara ke selatan. Nah, medan yang berikutnya, ya, magnet punya keunikan tersendiri. Magnet yang memiliki kutub utara dan selatan tidak akan kehilangan medannya apabila dipotong. Ya, ini awalnya seperti ini, batangnya besar, panjang gitu ya. Kita potong-potong menjadi 3. Nah, otomatis seperti ini. Ya, potongan pertama menjadi utara selatan. Potongan kedua menjadi utara selatan juga. Potongan ketiga menjadi utara selatan juga, ya, tanpa kalian harus memberi nama gitu. Dia otomatis akan terbentuk sendiri seperti ini. Gitu ya. Kemudian berkaitan dengan pola magnet. Pola medan magnet, ya. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan seperti gambar tadi ya. Jadi garis gaya magnet itu tidak akan pernah berpotongan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet didefinisikan keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tadi sudah dijelaskan juga. Ya. Jadi harus diingat-ingat itu. Ya, jadi utara itu arah garis gaya magnetnya keluar, selatan itu di arahnya masuk. Ya, medan magnet kuat ditunjukkan oleh garis-garis gaya rapat dan medan magnet lemah ditunjukkan oleh garis-garis gaya yang renggang. Ya, tadi sudah diulang. Baik, sekarang kita masuk ke magnetan bumi. Ya, kalian lihat jarum kompas selalu menunjukkan arah utara, selatan. Ya, fakta ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnetik. Ya, kutub utara dari magnet batang imajiner terdapat di kutub selatan geografis bumi, dan kutub selatan magnet batang imajiner terdapat di dekat kutub utara magnet geografis bumi. Ya, maksudnya gimana? Kalian lihat sini, misalkan ini adalah kutub utara, menunjukkan kutub utara ya. Untuk magnet jarumnya menunjukkan arah utara. Ya. Sebenarnya berarti di bumi kita ya, menunjukkan bahwa di sini ada kutub selatan magnet bumi ya, karena yang ditunjukkan oleh jarum kompas ini adalah utara. Ya. Kemudian kalau sini menunjukkan arah selatan, kompasnya menunjukkan arah selatan.
berarti di dalam bumi ini terdapat kutub selatan, kutub utara magnet bumi. Itu ya, jadi berkebalikan. Nah, kita masuk ke sudut deklinasi dan inklinasi. Ya, jadi sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografis dengan arah utara selatan kompas. Ya, misalkan ini arah utara nih, ya, kemudian kompas agak miring, agak menyimpang, bukan agak miring, agak menyimpang dari utara sebenarnya, ya, karena pengaruh geografis ya. Nah, ini ada selisih. Nah, di sini disebut dengan sudut deklinasi. Ya. Nah, kalau sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk medan magnet atau garis gaya magnet di sebarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Ya, jadi di sini ada garis, jadi sudut yang dibentuk medan magnet. Ya, medan magnetnya ini misalnya medan magnet yang mengenai bumi, kemudian dia berpotongan di di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Nah, ini disebut dengan inklinasi. Kalian bisa lihat ya, bisa dibaca-baca lagi nanti. Nah, induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut ya saat petir menyambar. Ya, petir menyambar itu kan berarti terjadinya lompatan elektron, ya, terjadinya adanya arus listrik ya, sehingga kompas itu tidak beraturan gitu ya. Putarannya tidak terkendali. Nah, Hans Christian Oerth membuktikan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Ya, di sekitar kawat penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Ya, arah medan magnet tergantung dari arah listrik yang mengalir. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat satu-satu. Ya, garis-garis gaya magnet di sekitar penghantar lurus. Jadi di sini ada batang ya, batang atau besi. Bukan besi. Ya, besi ini yang dialiri oleh arus ya. Arah medan magnet B dan arus I adalah arah arus listriknya. Ya, menggunakan kaidah tangan kanan lagi. Ya, ingat ya, kita menggunakan kaidah tangan kanan di bagian kemagnetan ini. Jadi pada waktu kawat lurus, medan magnet terbentuk melingkari arah arus. Jadi seperti ini. Ini batangnya kita ke arah sana, ke atas, yang kita aliri arus. Ya, kemudian kita genggam. Nah, genggaman tangan kita ini itu menunjukkan adalah menunjukkan medan magnetnya. Ya, jadi arah arusnya jempol ini menunjukkan arah arus ke atas, ya. Di genggamannya ke bawah, ke samping sini ke kanan, muter ke kanan ya. Ini adalah medan magnetnya. Nah, kalau kawatnya arusnya mengarah ke bawah, kemana dong arah gaya medan? Ke arah medan magnetnya kemana? Ya, kita balik aja tangan kita ini, jempolnya ke bawah, berarti ininya muternya ke kiri. Ya, ini kan muternya ke kanan tadi, ini berarti muternya sekarang ke kiri karena arusnya ke bawah. Ya, coba kalian harus dicoba ya, tangannya harus mau bergerak. Nah, ya, dicoba dilihat ya. Kemudian garis-garis gaya magnetik pada kumparan berarus atau solenoida. Pada kumparan A, medan magnet tampak melingkari kabel, tuh ya. Nah, sini ini merupakan arah jempol kita ke atas, kemudian berarti medan magnetnya berputar ke kanan seperti ini, gitu ya. Ini juga sama ke sana, berarti dia berputar seperti ini medan magnetnya, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini, solenoida, ya, atau lilitan kawat? Nah, medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya, persis seperti pada magnet batang. Jadi kalau bentuknya solenoida seperti ini, ya, dia bentuknya seolah-olah seperti batang. Jadi ini kutub utara bagian sini, ini kutub selatan. Jadi keluar, utaranya keluar garis medan magnetnya, selatan adalah masuk. Ya, masih ingat tadi ya, kita pernah pelajari sebelumnya. Ya, jadi arah utara keluar, selatan masuk. Nah, masuk ke penggunaan elektromagnetik. Buat apa aja sih? Ya, kalau kita lihat untuk mengangkat benda-benda dari besi, seperti ini ya, mengumpulkan besi-besi atau paku-paku dari sampah. Ini menggunakan magnet besar gitu ya. Tertariklah sudah
besi-besi atau paku-paku yang ada dalam sampah tersebut. Atau seperti ini kalau ada di pabrik ya, mengangkat besi yang banyak, nggak mungkin dengan satu-satu diangkat dan menggunakan magnet besar. Kemudian sekarang yang kedua adalah penggunaan elektromagnetik untuk bel listrik. Ya, untuk bel listrik kamu lihat sini. Nah, ya. Jadi jika saklar ditekan, maka arus akan segera mengalir sehingga kumparan menjadi bersifat magnet sehingga jangkar listrik akan tertarik dan palu atau pemukul akan mengenai gongnya. Ya, seperti ini. Ya, arah arusnya kita lihat, dia akan begini di sini, melewati sini, kemudian kabel ini akan menjadi magnet, menarik. Nah, seperti ini cara kerjanya. Ya. Selanjutnya adalah relay. Ya, relay adalah sebuah alat menggunakan alat yang dengan bentuk arus seperti ini. Ya, menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik berarus besar. Jadi relay ini bekerja sebagai saklar. Ya, ini arah kerjanya. Nah, kalau ini sudah menjadi magnet, ini menempel, dia akan mendorong, ya, mendorong ini, maka akan terjadi akan menggerakkan mesin di sini, gitu ya. Ini relay. Baik, itu contoh dari penggunaan elektromagnetik ya. Demikian pembelajaran kita tentang kemagnetan yang kedua, bagian kedua, nanti akan ada berikutnya. Ya, silahkan dirangkum kembali, dicatat, dirapikan catatannya, dan kumpulkan di LS. Oke, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.